kita akan mempelajari tentang fungsi inverse. Apa itu inverse? Inverse memiliki arti sebagai istilah dalam bahasa Indonesianya itu adalah ini sama aja dengan kebalikan. Jadi fungsi inverse itu memiliki simbol. Simbolnya adalah ini, F inverse X simbolnya. Jadi kalau ada pangkat -1 itu artinya inverse. Jadi misal untuk Fx sama dengan kan Y. Berarti kalau misalnya mau di inverse ini nanti akan menjadi X sama dengan F inverse Y. Seperti ini. Jadi dibalik yang awalnya Fx sama dengan Y, nanti hasil akhir harus bentuknya seperti ini. X sama dengan F inverse X. Oke. Setelah itu bagaimana kalau misalnya yang bentuknya berpangkat? Nah, kalau yang berpangkat itu berarti inverse-nya pangkat itu inverse-nya ini saling inverse ya, menjadi akar. Begitu juga yang akar nanti inverse-nya akan berbentuk pangkat. Pangkat nanti inverse-nya akan berbentuk akar gitu. Jadi ini saling menginverse. Jadi pangkat akar. Bagaimana kalau bentuknya eksponen? Kalau yang eksponen itu saling inverse dengan logaritma. Nah, ini eksponen. Jadi kalau misalnya bentuk awalnya adalah eksponen, di inverse akan menjadi logaritma. Kemudian yang awalnya logaritma itu akan di inverse menjadi eksponen. Ini saling, jadi masing-masing bentuk memiliki inverse masing-masing. Oke, sekarang kita akan mencoba menginverskan suatu fungsi yang linier. Ini namanya contoh fungsi linier ya. Ini oke, bentar. Oke, ini fungsi linier. Fungsi linier. Jadi langkah pertama, yang akan dibahas adalah nomor 1. Nanti yang nomor 2-nya silahkan kalian kerjakan sendiri. Jadi fx ini nomor 1, fx sama dengan 2x min 5. Jadi langkah pertama, kan kalau misalnya menulis dalam bentuk fx agak panjang, jadi kalian tulis dalam bentuk y sama dengan 2x min 5. Nah, setelah itu kan tujuan kita adalah agar mendapatkan X sama dengan kan. Jadi pindah ruaskan saja. Apa yang pertama dipindahkan? Yaitu min 5. Jadi plus 5 sama dengan 2X. Terus didapat Y plus 5 per 2 sama dengan X. Nah, jika kalian sudah mendapatkan X sama dengan, ini artinya kalian sudah mendapatkan inverse. Jadi hasil akhir F inverse X tinggal kalian tulis menjadi ini inverse-nya, yaitu yang Y jadi X plus 5 per 2. Nah, ini adalah F inverse-nya. Oke, sekarang kalau misalnya yang nomor 2 ini maksudnya adalah yang ini. Bagaimana cara mendapatkan F of F inverse? F of F inverse. Nah, kalau yang ini berarti masih silahkan tonton kembali yang video tentang fungsi komposisi. Bagaimana cara mencari rumus komposnya. Oke, lanjut lagi ke soal yang ini. Kalau F of F inverse berarti pertama kalian cari dulu F of F-nya. F of F X-nya cari dulu. Jadi sebelum di inverse cari dulu rumus komposnya dulu. Jadi ini bentuknya seperti ini. Fx. Oke. Apa tuh Fx? Yaitu 2x min 5. Nah,
Jadi sekarang domainnya adalah 2x min 5. Nah, domain ini dimasukkan ke rank F. Rank F adalah 2x min 5. Jadinya 2 dalam kurung 2x min 5 dikurang 5. Maka didapat 4x min 10 dikurang 5. Didapat 4x min 15. Nah, setelah dapat rumus fungsinya, baru kalian cari inverse-nya, yaitu ini dimisalkan Y ya. Jadi inverse-nya adalah Y plus 15 per 4 sama dengan X. Maka inverse-nya F inverse X sama dengan X plus 15 per 4. Terus kalau yang ini soal yang selanjutnya, yang pertanyaan yang ketiga, yaitu F OF inverse. Jadi sekarang F compose F inverse 5. Nah, langkah pertamanya adalah cari dulu, kalau yang ini cari dulu F inverse-nya. Kan Fx sama dengan 2x min 5. Berarti tadi F inverse sudah kita cari di sini. F inverse X sama dengan X plus 5 per 2. Nah, X plus 5 per 2 berarti tinggal di-sub ke sini. Ini kan kalau misalnya dia dibentuk ke komposnya menjadi F dalam kurung F inverse 5 kan. Nah, berarti yang F inverse 5 ini memiliki domain yang 5. Jadi kita ganti domain si X-nya dengan 5, sehingga di sub 2 tambah 5 bagi 2, yaitu 7 per 5. Nah, setelah ini baru dimasukkan ke rumus yang FOF inverse 5. Ini menjadi F dalam kurung F inverse 5 seperti ini. Maka ini F inverse 5 itu adalah 7 per 2 ya. 7 per 2. Nah, di sub ke ini sekarang domainnya adalah 7 per 2. Di sub ke ranknya, rank F, yaitu 2x min 5. Jadi 2 kali 7 per 2 dikurang 5, maka akan didapat 2. Nah, ini adalah contoh daripada cara menginverse fungsi linear. Jadi namanya inverse. Jadi yang awalnya yang kirinya itu yang kanannya atau kiri kanannya itu misalnya dikurang, nanti kalau pindah ruas jadi tambah, yang kali jadi bagi, yang bagi jadi kali, yang pangkat jadi akar, yang akar jadi pangkat. Jadi saling menginverse ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menginverse yang fungsi rasional. Ini kita namakan fungsi rasional. Nah, fungsi rasional itu memiliki pola, yaitu fx sama dengan ax plus b per cx plus d kan. Ingat letak A, B, C, D. Jadi A itu adalah koefisien X yang di atas, kemudian plus B, C itu adalah koefisien X yang di bawah, ditambah D. Jadi ingat letak A, B, C, dan D. Ini kuncinya, jadi ingat letak A, B, C, dan D. Sehingga inverse-nya itu nanti F inverse X-nya adalah, ingat letak A, B, C, dan D. Jadi A dan D itu tinggal ditukar saja. Jadi yang kalau awalnya plus D itu akan berubah menjadi min D. X ditambah B. CX dikurang A. Jadi yang awalnya plus jadi min kalau pindah. Jadi X-nya itu tetap, yang berpindah, yang bertukar tempat itu hanya letak A dan D-nya saja. Ingat letak A dan D-nya. A dan D. Oke, di sini ada
soal. Nah, di sini yang nomor 1 ini kan fx sama dengan 2x min 1 per x. Lihat, A-nya berapa? Kalau misalnya mau dirinci, A-nya kan adalah 2. D-nya ada berapa? Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, itu berarti artinya 0. Tinggal A sama D tukaran tempat. Jadinya 0x kan, kalau misalnya ditukar, 0x dikurang 1 per. Jadi kita bisa langsung dapat F inverse X-nya. X-nya dikurang 2. Jadi hasil akhir adalah min 1 per X min 2. Seperti ini. Kemudian kalau yang ini, yang mana? Nomor berapa? Misalnya yang nomor 3. Oke, kita bahas yang nomor 3. Nomor berapa? Nomor ini ya, yang ini. Fx sama dengan 2x min 1 per x plus 1. Berarti udah ketahuan kan, A nya 2, terus D nya 1. Tinggal tukaran tempat, jadinya F inverse X sama dengan min x min 1 per x min 2. Jika dalam penyelesaian kalian tidak mendapatkan jawaban seperti ini, artinya ini dikalikan negatif. Jadi dapatnya x plus 1 per min x plus 2. Jadi kalau misalnya nggak dapat jawaban yang pertama, kemungkinan dia dikalikan negatif. Oke, sekarang yang nomor terakhir, akan dibahas yang nomor terakhir. Yang nomor terakhir, cara menginverse-nya bagaimana? Panjang. Oke. Yang nomor terakhir, F setengah X sama dengan 2X min 1 per 3. Nah, ini jika kalian masih bingung masalah bentuk ini, ingat di video fungsi komposisi. Jadi kalau misalnya dia belum fx, berarti harus diapain? Kalau misalnya belum di fx, dimisalkan. Ini pakai misal, ini dimisalkan dulu agar mendapatkan fx. Jadi misal setengah x itu sama dengan p, berarti x sama dengan 2p. Nah, setelah itu dia dapat fp sama dengan 2 kali 2p dikurang 1 per 3, maka dapat 4p min 1 per 3. Ini adalah rumus fx-nya. Fx sama dengan 4x min 1 per 3. Kemudian sekarang di inverse. Oke, dirinci dulu. A-nya adalah 4. D-nya berapa? 3. Tinggal tukaran tempat, jadi F inverse X sama dengan min 3x dikurang 1 per min 4. Jika tidak ada jawaban seperti ini, dikalikan negatif, jadinya dapat 3x plus 1 per 4. Nah, ini seperti ini. Jadi contoh daripada cara inverse dari fungsi rasional. Jadi ingat, kalau misalnya suatu fungsi itu belum fx, berarti harus dimisalkan. Nah, sekarang yang akan diinverse adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Yang nomor 1. Jadi fx sama dengan x kuadrat min 1. Berarti apa? Langkah pertama dibuat y dulu. Y sama dengan x kuadrat min 1. Pindah ruas, jadi y plus 1 sama dengan x kuadrat. Nah, ini apa bentuknya? Pangkat kan? Apa pangkat? Yaitu akar. Jadi ini akar dari y plus 1 sama dengan x. Kalau yang pangkatnya 2, pangkatnya 3, berarti nanti akar 3. Yang kalau yang pangkatnya 5, ya nanti jadi
akar 5 dan seterusnya. Kalau pangkatnya 2/3 nanti akarnya jadi akar 3, akar kuadrat dari 3. Nah, terus ini udah dapat, kembali lagi ke soal yang ini, udah dapat kan x nya sama dengan sekian. Nah, berarti sudah dapat inverse nya. F inverse x sama dengan akar x plus 1. Nah, terus mana lagi yang mau dibahas? Oke, yang agak berbeda ini. Yang nomor berapa? 4. Yang soal nomor 4 kita pakai warna ya udah hijau. Ini yang nomor 4. Oke, yang dibahas yang nomor 4. Nomor 4, hx sama dengan x kuadrat plus 2x. Nah, ini ada dua variabel, yang satu maksudnya satu variabel x, tapi yang satu kuadrat, yang satu enggak. Ini pengerjaannya cukup berbeda. Jadi jika kalian ingat posisinya, yaitu ini harus dibuat jadi kuadrat sempurna dulu. Kuadrat sempurna itu adalah misalnya gini, x y itu adalah x kuadrat ax kuadrat plus bx plus c. Jadi ini harus dibagi a dulu. Kalau misalnya di sini ada koefisiennya lebih dari 1, dibagi a, x kuadrat plus b per a ditambah c per a. Jadi terus dibikin kuadrat sempurna, y per a sama dengan x kuadrat plus b per ax ditambah c per a. Nah, perubahannya di sini, jadi ditambahkan setengahnya dari b per a, koefisien x. Jadi ditambah b per 2a dikuadratkan. Nah, kalau yang kanan ditambah dengan b per 2a kuadrat, berarti yang kiri pun sama, ditambah dengan b per 2a kuadrat. Nanti hasil akhir tinggal diambil, ini pasti akan membentuk x plus b per 2a kuadrat. Jadi hasilnya akan seperti ini nanti hasilnya. Oke, kita akan kembali lagi ke soal yang ini. Jadi cara penguraiannya ini pakai kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Oke. Jadi kita misalkan ini y dulu ya. Ganti warna aja kali ya. Oke, misalnya warnanya merah. Y sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Ini koefisien dari x kuadratnya udah 1, jadi nggak perlu dibagi dengan a. Nah, sekarang mulai lakukan kuadrat sempurna, yaitu ditambahkan dari setengah b-nya ya, setengah dari koefisien x. Jadi ini kalau misalnya diuraikan x kuadrat plus 2x. Berapa setengahnya dari 2? Yaitu 1. 1 kuadrat dikuadratin. Kemudian karena yang kanan ditambahkan 1 kuadrat, berarti yang kiri pun sama ditambahkan dengan 1 kuadrat agar seimbang. Jadi y plus 1. Nah, ini udah pasti, kalian tinggal ambil aja awal sama akhirnya. X plus 1 kuadrat gini. Nah, ini sekarang bentuknya pangkat nih. Pangkat apa? Inverse-nya yaitu akar. Jadi akar y plus 1 sama dengan x plus 1. Terus x plus 1, udah, kita kan akan tujuan kita adalah mendapatkan x sama dengan, nah satunya pindah ruas, jadi akar y plus 1 dikurang 1 sama dengan x. Dari dapat bukan f tapi h inverse. H inverse x sama dengan akar x plus 1 dikurang 1. Nah, ini adalah cara menginverse fungsi kuadrat. Jadi yang 4 sama 5 itu caranya sama dengan menggunakan kuadrat sempurna. Sekarang kita akan menginverse fungsi akar.
fungsi akar. Nah ini. Jadi misalnya yang nomor 1 itu fx sama dengan akar x min satunya di luar min 1. Jadi langkah pertama dibuat dulu y sama dengan akar x min 1. Apa langkah selanjutnya? Yang pindah duluan adalah min satunya. Min 1 pindah jadi plus 1 sama dengan akar x. Nah sekarang ini akar x. Jadi kalau akar berubah jadi pangkat. Kalau akar x berarti pangkat berapa? Pangkat 2. Jadi dikurung y plus 1 pangkat 2 sama dengan x. Udah dapat x sama dengan, berarti tinggal dirubah ke bentuk f inverse x sama dengan x plus 1 pangkat 2. Sekarang kita coba selesaikan yang nomor berapa? Yang agak berbeda, nomor ini ya, nomor 3 ya. Yang nomor 3, fx sama dengan 2 akar Q3 dari x ini tambah 2, 2 nya ternyata di luar. Seperti ini. Berarti misalkan apa? Y 2 akar 3 dari x ditambah 2. Apa yang pertama pindah? 2 yang ujung ini ya, 2 yang ini. Jadi plus 2 pindah jadi min 2 sama dengan 2 akar 3 dari x. Kemudian apa dulu yang pindah? Yaitu 2 yang ini koefisien daripada si akarnya. Jadi y min 2 per 2 sama dengan 3 akar 3 dari x. Nah sekarang akar 3 berubah, apa inverse-nya adalah pangkat 3. Jadi dibikin y min 2 per 2 pangkat 3 sama dengan x. Sudah dapat x nya, berarti kalian sudah mendapatkan inverse x, yaitu x min 2 per 2 pangkat 3. Nah, yang soal-soal yang lainnya bisa kalian kerjakan sendiri. Apabila masih tidak paham, silakan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Sekarang kita akan bahas yang bagaimana cara menginverse fungsi eksponen. Jadi ini apa dijadikan satu karena saling berkaitan. Fungsi eksponen yang ini atau logaritma. Ingat polanya, kan eksponen itu adalah pangkat kan, a pangkat b. Kita ulang, a pangkat b sama dengan c. Ini saling inverse. Ingat letak a, b, dan c nya. Berarti a log c sama dengan b. Jadi kalau misalnya di soalnya ya bentuknya eksponen, nanti dirubah ke logaritma. Di inverse-nya ke logaritma. Dari logaritma nanti ke bentuknya eksponen. Jadi ingat letak a, b, dan c nya. Oke, kita bahas yang nomor 1. Nomor 1 itu adalah fx sama dengan 2 pangkat x dikurang 1. Kita tulis dulu ini dalam bentuk y. Y sama dengan 2 pangkat x min 1. Nah, ini kan kalau misalnya di sini kan a pangkat b tidak ada dikurang yang lain kan. Jadi min 1-nya tuh maksudnya dipindah ruas dulu. Jadi y plus 1 sama dengan 2 pangkat x. Jadi ini adalah c, ini adalah a. Nah, yang pangkat x-nya ini adalah b. Kalau misalnya ditulis dalam logaritma, ini menjadi 2 log y ditambah 1 sama dengan b. B itu apa? X. Sudah langsung dapat inverse-nya. Berarti kalian tulis f inverse x sama dengan 2 log x ditambah 1. Nah, ini yang untuk soal cara merubah atau menginverse fungsi eksponen. Nah, sekarang ke contoh yang 3. Kalau yang 3 ini bentuknya logaritma, berarti fx sama dengan log 2 itu sama aja dengan seperti ini nulisnya, 2 log x ditambah 1.
Ya, seperti itu dulu. Y sama dengan 2 log X ditambah 1. Setelah itu satunya itu pindah ruas dulu. Y min 1 sama dengan 2 log X. Nah, setelah bentuknya ini, lihat letak A, B, dan C nya. Ini adalah B, ini A, kemudian ini C. Berarti kalau misalnya dirubah ke bentuk eksponen, dia menjadi 2 pangkat Y min 1 sama dengan X. Sudah didapat X nya, berarti sudah didapat inverse nya. F inverse X sama dengan 2 pangkat X min 1. Nah, ini cara menginverse fungsi eksponen atau logaritma. Jadi rumus A pangkat B dan C nya itu perlu diingat ya, letak posisi masing-masing A, B. B itu menjadi pangkat, terus bagaimana letak B di X di logaritma, atau bagaimana letak B di eksponen. Di soal-soal yang lainnya ini bisa kalian kerjakan. Kalau misalnya tidak ada paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.